Bila sudah berkuasa, mendapatkan gelar dan jabatan, lupa dari mana berasal, mengeruk kekayaan hanya untuk kelompok dan golongan semata. Sepertinya kesadaran sebagai seorang pejabat itu minim ya dipahami oleh semua pejabat. Karena kesadaran seorang pejabat itu yang utama kan bagaimana mengentaskan persoalan masyarakat. Kok ini malah mengelola? Pikiran Bunda itu lalu menerawang ke Raja Ampat. Belakangan ini, publik dikejutkan oleh kabar soal polemik 4 pulau di Aceh yang disebut-sebut direbut oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Isunya cukup bikin ramai, apalagi karena wilayah itu jelas-jelas masuk dalam kawasan administratif Aceh. Masyarakat pun jadi bertanya-tanya, kok bisa? Langkah ini menuai reaksi keras dari tokoh-tokoh Aceh karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap batas wilayah dan otonomi daerah yang telah diatur oleh undang-undang. Selamat datang di Netizen Voice, Suara Rakyat. Polemik rebutan Pulau Aceh dan Sumatera Utara, akankah Bobi Nasution menang? Zaman dulu ya Sobat Bunda, demi berdirinya negara Republik Indonesia, semua kerajaan menyumbang emas termasuk daerah yang mendapat julukan kota Serambi Mekah. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Aceh menjadi bagian dari Republik Indonesia. Aceh merupakan salah satu daerah atau bagian dari NKRI sebagai sebuah karesidenan dari Provinsi Sumatera. Dan pada 1 Januari 1950, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang yang memberikan Aceh otonomi penuh sebagai provinsi dalam NKRI. Keputusan Mendagri Tito Karnavian memasukkan 4 pulau dekat Kabupaten Singkil Aceh ke wilayah Sumatera Utara, yaitu Pulau Panjang, Lipan, Mangkur Gadang, Mangkir Ketek. Keputusan tersebut terkesan politis atas kepentingan pihak tertentu. Disinilah sangat bisa menjadi sebuah pembenaran bahwa Tito Karnavian tidak independen. Beliau terkesan meyakinkan bahwa desas-desus berada di dalam Partai Coklat, bahkan terkesan memberikan buah tangan kepada mantu Jokowi yaitu Bobi Nasution. Dalam polemik ini, Tito justru menjadi duri dalam daging bagi integrasi yang diupayakan Presiden Prabowo. Demikian dikatakan sosiolog Universitas Syiah, mantan Ketua Komisi Nasional HAM, yaitu Otto Nur Abdullah. Hal ini juga dipertegas oleh Bapak Yusuf Kala yang menyatakan bahwa keputusan 4 pulau itu tidak bisa diubah oleh Mendagri, yaitu Pak Tito Karnavian. Seperti ini pernyataannya. Bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri Pak Tito mengenai hal ini. Wah tentu karena ini didirikan dengan undang-undang,
tidak mungkin, itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Nah, seperti itu ya Sobat Bunda. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Tito Karnavian terkait dengan 4 pulau tadi tidak bisa diubah oleh keputusan menteri. Sebab jauh sebelum Tito Karnavian menjabat sebagai Mendagri, sudah ada bukti kesepakatan yang diteken atau ditandatangani oleh Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar yang menunjukkan garis batas laut untuk mengidentifikasi keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh. Namun di era saat ini apa yang terjadi? Ini tanggapan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya ke pemilihan, kami terbuka. Pun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ataupun kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Sampai di sini dulu ya Sobat Bunda, kok nggak enak telinganya dengerin apa yang dikatakan Bobi Nasution ya, mengelola. Sepertinya kesadaran sebagai seorang pejabat itu minim ya dipahami oleh semua pejabat. Karena kesadaran seorang pejabat itu yang utama kan bagaimana mengentaskan persoalan masyarakat. Kok ini malah mengelola? Kesannya itu seperti dagang gitu ya, mengelola berdua, dibagi. Nah, kalau mengelola ini, pikiran Bunda itu lalu menerawang ke Raja Ampat. Apakah nanti akan dikelola seperti di sana? Nah, ini kan judulnya yang paling tepat adalah Kemaruk. Sobat Bunda paham tidak Kemaruk? Kemaruk itu sudah makan, kenyang, tapi masih mau makan lagi. Itu kalau dianalogikan orang makan. Itu namanya Kemaruk. Nah, kalau dalam istilah Kemaruk dari Bunda mengenai Gubernur Bobi Nasution tadi, sudah menjadi gubernur, ini sudah dipercaya sebagai gubernur, kok masih ingin dan itu sudah cukup luas kekuasaan dia sebagai gubernur itu, kok masih kepengen mengelola pulau dari wilayah Aceh. Itulah namanya Kemaruk. Nah, ini kurang enak didengar gitu loh. Kelihatan sekali kalau di situ ada tujuan berdagang. Berdagang kalau kita hubungkan masalah ini ke pulau-pulau yang sudah dikelola itu, ya sepertinya ada udang di balik batu. Nah, ini sudah pasti semua tahu siapa sih di balik batu itu. Ya, tujuannya adalah dagang. Siapa sih yang di balik batu itu? Kalian semua tentu sudah tahu siapa orangnya yang di balik batu itu, yang tujuannya untuk menguasai saat ini yang mau diperebutkan ini. Ini kurang enak sekali. Nah, dengan pernyataan Bobi Nasution tersebut saat ini, mulailah percikan-percikan dari rakyat ya terselenting gaung Aceh Merdeka. Terkait polemik ini komentar masyarakat. Yang pertama dari @endro cahyono 2302. Menteri dari orangnya Mulyono semua bikin geram, memantik emosi rakyat. Kemudian yang kedua berikutnya dari @nani_rohaini 4063. Dukung rakyat Aceh tetap semangat. Yang ketiga dari @misdiadi 2031. Akibat punya mantan presiden tidak berpendidikan tinggi, rakyat Indonesia dibuat susah. Kapan ya keluarga Mulyono tidak ikut campur urusan Indonesia? Kalau ini sih sepertinya, apakah benar Bapak Jokowi tidak berpendidikan tinggi? Beliau kan lulusan UGM ya. Kita baca lagi dari @yanto toto e9p. Tidak hanya bapak, anak, paman, menantu pun sama-sama gila harta dan kekuasaan. Dasar keluarga yang tidak punya malu. Ditandai emotikon seperti itu ya.
Selanjutnya dari @Abdulrahman YL3DY. Kemendagri memang cari gaduh. Berani bilang 4 pulau milik Sumatera Utara yang selama ini pulau tersebut sudah bertahun-tahun masuk wilayah Aceh. Ini hanya untuk mengalihkan isu tentang ijazah palsu Jokowi. Dan Dr. Tifa dan kawan-kawan kritik terus tentang ijazah Jokowi dan buat Bapak Kejaksaan Agung selidiki tentang kasus Blok Medan sampai sekarang belum jelas. Selanjutnya dari @Andilia3843, SBY dan Yusuf Kalla sudah capek-capek damai Aceh dirusak sama Jokowi dan antek-anteknya. Tito, Luhut, Bobi nggak menghargai jasa Pak SBY dan Yusuf Kalla mendamaikan Aceh. Aceh tuntut referendum telah merusak MOU Helsinki. Dan saat ini apa yang terjadi pada mereka semua Sobat Bunda, bila sudah berkuasa, mendapatkan gelar dan jabatan, lupa dari mana berasal. Mengeruk kekayaan hanya untuk kelompok dan golongan semata. Rakyat miskin tetap miskin, sengaja dipelihara untuk melanggengkan kekuasaannya. Saya Bunda Sekar Ayunda, kita jumpa di Netizen Voice berikutnya. Salam.